Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We worship you, Lord, and we ask forgiveness for our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. First of all, let's praise our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Creator, the Sustainer of the universe, the most gracious, the most merciful. Him only do we worship, and Him only do we ask for help. The only Lord deserves to be worshipped. Secondly, peace and salutation might always be granted the last messenger of Allah the Almighty, Prophet Muhammad, the best example of humankind, who has shown right away of Islam and brought us from the darkness into the light, with his holy family, his companion, and anyone who believe and follow him until the end of time. Honorable Headmaster of Al-Masum Mardia, Ustadz Asep Rodasa LC, Honorable Kaica, Honorable Ustadz and Ustazah, who I am proud and love my comrades in Arm Nastazuma. Hajimimasu minasan, watashi no namae wa Maru Sandil Farisi desu. Watashi wa kokoni Taisuzi no Tugishi o shimasu, akhlakul karimah. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni yang artinya kebiasaan, perilaku ataupun tingkah laku. Sedangkan karimah yakni mulia, terpuji dan baik. Jadi akhlakul karimah adalah kebiasaan atau perbuatan seseorang yang mencerminkan tentang kebaikan, seperti tolong menolong, saling menghargai, dan perbuatan baik lainnya baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan akhlakul karimah kita bisa mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan kerukunan dengan sesama. Dengan akhlakul karimah kita bisa menciptakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti mahfuzat yang berbunyi, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baiknya manusia yakni manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Berbuat baik kepada sesama manusia merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna aqimus sholata wa atuz zakat. Yang artinya berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan ucapkanlah perkataan yang baik dengan sesama manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, karena ibu mengandung 9 bulan, melahirkan dan menyusui, sedangkan ayah banting tulang siang dan malam demi untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Dan kita enak-enaknya main Mobile Legends, post rank dan scroll TikTok dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Hargailah kedua orang tua kalian selagi mereka masih ada, karena kalian akan merasakan kehilangan yang sesungguhnya ketika kalian kehilangan orang tua kalian. Yang kedua, wazil kurba, berbuat baiklah kalian kepada kerabat. Nabi SAW bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Berbuat baik kepada kerabat merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Karena ketika kita sakit, ketika kita meninggal, dan ketika membutuhkan pertolongan, hanya kerabat dan keluarga terdekatlah yang dapat menolong kita pada saat tertentu. Yang ketiga, wal yatama, berbuat baiklah kalian kepada anak yatim.
Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yakni orang yang menghardik anak yatim? Berbuat baik kepada anak yatim merupakan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, disayangi Allah oleh mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak, dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan ketika kita menyayangi anak yatim. Terus wal masakin, berbuat baiklah kalian kepada orang miskin. Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam sangat dianjurkan untuk bersedekah minimal 1 kali dalam seminggu pada hari Jumat. Kenapa? Karena barang siapa yang melakukan amal soleh pada hari Jumat, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ketika keropak berada di hadapan kita, mari kita sisihkan uang jajan kita minimal 1.000 atau 2.000 untuk bersedekah. Jangan ketika keropak berada di hadapan kita cuma berdoa, ya Allah semoga penuh. Jangan seperti itu. Dan jangan seperti kadudung yang mencoba untuk membobolnya. Jadi ketika kita masih enggan untuk bersedekah dengan uang, kita bisa bersedekah dengan senyuman. Seperti yang anak Padus nyanyikan, yang ku tahu senyum itu sedekah paling mudah. Nah, dengan senyuman kita bisa, itu sudah dihitung ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpapasan dengan guru, dengan seseorang, mari kita tersenyum dan ucapkan salam kepadanya. Itu bisa menciptakan hal positif dalam hidup kita dan mempererat hubungan silaturahmi. Dan yang terakhir, wajil qurba linnasi usna. Berucapkanlah perkataan baik dengan sesama manusia. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap kata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ucapan kita bisa menghancurkan perasaan orang dalam hitungan sedetik. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Silet, mulutmu harimaumu. Dan mari ucapkanlah perkataan yang baik, karena ucapan itu adalah sebagian dari doa. Dari keterangan ayat ini sudah nampak jelas bahwa dalam hidup kita harus melakukan yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang lain. Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Marilah kita membiasakan diri kita untuk selalu berbuat baik, tingkatkan ketakwaan kita dengan selalu berbuat baik, saling menghargai dan saling menghormati, dan tingkatkanlah ketakwaan kita dan dengan menuruti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah membenarkan yang biasa, tapi kita harus membiasakan yang benar dan baik. Hayya tadat lasau tidak terus sedang beles. Oi banyak-banyak minta maaf jika ada perkataan oi yang bikin orang sakit hati. Agar lancau tidak terputus, bolehkah oi mendapat nilai 100? Ihtafaitu bihadal kalam. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.